Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Di video kali ini kami akan membahas mengenai kekerasan seksual. Namun sebelum itu ada pepatah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Evelina dan ada teman-teman saya, Uce Sahidin, Wildan Akmal, Arini Alfi, Haya Fidinia, Muhammad Afin, Resa Arditya, Nur Muharmanis, dan juga Cynthia Putri. Kami dari kelompok 4, Public Speaking, kelas 3C Ilmu Komunikasi. Nah, di video kali ini kami akan membahas mengenai kekerasan seksual. Apa sih kekerasan seksual itu? Terus apa aja perbedaan kekerasan seksual dan juga pelecehan seksual, penyebab kekerasan seksual, lalu apa aja bentuk kekerasan seksual terhadap anak, wanita dan juga pria, lalu dampak kekerasan seksual itu apa aja sih? Lalu bagaimana cara kita mencegah dan juga mengatasi kekerasan seksual, serta apa hubungan kekerasan seksual dan juga fungsi seksual. Menarik banget kan? Jadi tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Haya Fidinia dengan NPM 351190058 dari kelas 3C Ilmu Komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini, aku bakal bahas tentang kekerasan seksual dan penerapan hukum bagi pelaku kekerasan seksual. Nah, pada penasaran gak nih, apa sih kekerasan seksual tuh? Menurut World Health Organization atau WHO, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa mendapatkan persetujuan dan memiliki unsur paksaan atau ancaman. Pelaku kekerasan seksual tidak terbatas oleh gender dan hubungan dengan korban. Artinya, perilaku berbahaya ini bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan kepada siapapun termasuk istri, suami, pacar, orang tua, saudara kandung, teman, kerabat dekat, hingga orang yang tak dikenal. Kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, termasuk rumah, tempat kerja, sekolah, ataupun kampus. Setiap tahunnya, jumlah perempuan, anak-anak, dan laki-laki yang mengalami kekerasan seksual belum juga berkurang secara drastis. Padahal, hal ini bisa membuat para penyintas mengalami dampak buruk pada kesehatan fisik maupun mentalnya. Komnas Perempuan mencatat telah terjadi 2.500 kasus kekerasan terhadap perempuan pada periode Januari sampai Juli 2021. Angka itu melampaui catatan 2020 yang tercatat 2.400 kasus. Ketua Komnas Perempuan, Andi Yantriani, menyebut kasus kekerasan terhadap perempuan kembali mengalami peningkatan selama pandemi COVID-19. Banyak penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual didominasi oleh perempuan dan mayoritas pelaku adalah laki-laki. Akan tetapi, fakta tersebut tidak dapat menafikan bahwa kekerasan seksual juga terjadi pada laki-laki, khususnya anak laki-laki. Kekerasan seksual terhadap laki-laki seringkali tidak dianggap sebagai suatu hal yang serius. Berdasarkan laporan studi kuantitatif barometer kesetaraan gender yang diluncurkan oleh Indonesia Judicial Research Society atau IJRS dan INFID tahun 2020, ada 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk pelecehan seksual. Menurut Komnas Perempuan, setidaknya ada 15 perilaku yang bisa dikelompokkan sebagai bentuk kekerasan seksual, yaitu pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi seperti memaksa tidak mau menggunakan kondom saat berhubungan dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, misalnya sunat perempuan, serta kontrol seksual termasuk
lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Salah satu bentuk kekerasan yang umum terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan remaja, ialah dating violence atau kekerasan dalam pacaran yang terjadi ketika seseorang secara sengaja menyakiti dan membuat takut pasangannya. Selain itu, menurut Mars and Valdez menjelaskan bahwa kekerasan dalam pacaran sebagai kekerasan dalam bentuk fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan dalam menjalin hubungan pacaran. Untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti 1. Selalu waspada, terutama saat sedang berada di tempat publik, termasuk di kendaraan umum. Yang kedua, bekali diri dengan semprotan merica atau pembela diri lainnya. Yang ketiga, lakukan perlawanan, salah satunya dengan memukul kelamin pelaku. Yang keempat, waspadai orang yang tidak dikenal. Nah, yang terakhir, bekali diri dengan pengetahuan seputar kekerasan seksual. Sedangkan jika Anda merasa telah mengalami kekerasan seksual, beberapa hal di bawah ini sebaiknya dilakukan. Yang pertama, jangan menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, jangan langsung membersihkan anggota tubuh setelah kejadian. Yang ketiga, kumpulkan barang-barang yang bisa menjadi alat bukti. Yang keempat, segera laporkan ke pihak berwajib. Yang kelima, datang ke layanan kesehatan dan layanan kekerasan seksual. Nah, yang terakhir, cari dukungan kepada orang-orang yang terdekat. Nah, di sini pasti banyak nih yang bertanya-tanya, kenapa sih korban kekerasan seksual tuh nggak mau lapor? Kenapa? Nah, ini dikarenakan tidak ada simpati yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada korban kekerasan. Hal tersebut dapat dilihat ketika korban yang mengalami kekerasan justru diejek dan diperlakukan tidak semestinya. Lebih ironisnya lagi, keluarga korban menganggap bahwa anggota keluarganya yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai aib yang harus ditutupi. Korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan permasalahan atau perlakuan negatif yang mereka terima seharusnya diberi perhatian lebih. Perhatian yang diberikan dapat dilakukan oleh pekerja sosial sebagai pertolongan kemanusiaan yang memiliki akses dan peran dalam memberikan pelayanan sosial kepada para korban kekerasan seksual. Pelayanan sosial yang harus dilakukan serta diterapkan kepada para korban kekerasan seksual yang tidak berani melaporkan kejadian buruk yang menimpanya kepada pihak yang berwajib, maka dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan asertif atau assertive training. Pelatihan ini bertujuan agar para korban mampu menceritakan serta mempertegas perasaan yang ia alaminya kepada pihak-pihak yang dapat membantunya dalam menghadapi permasalahan yang ia hadapi seperti pekerja sosial, psikologi, dan pihak kepolisian. Ada yang penasaran nggak sih, apa sih penegakan hukum atau hukuman bagi pelaku kekerasan seksual atau pelaku pelecehan seksual? Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan yaitu dalam KUHP, yaitu tentang merusak kesusilaan di depan umum pasal 281, 283, 283 bis, tentang perzinahan pasal 284, tentang pemerkosaan pasal 285, tentang pembunuhan pasal 338, tentang pencabulan pasal 289, 290, 292, 293 ayat 1, 294, 295 ayat 1. Khususnya pasal 285 tentang pemerkosaan merupakan suatu perbuatan yang sangat menggoncangkan perempuan sebagai korban kekerasan seksual karena menanggung aib seumur hidupnya dan mengakibatkan dampak yang sangat besar dalam kelangsungan hidupnya. Sehingga ancaman hukuman yang diberikan adalah 12 tahun. 2004 tentang PKDRT, maka terhadap pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi sebagaimana diatur
dalam pasal 46, pasal 47, pasal 48 dengan hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta hukuman denda paling sedikit 12 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Dan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan akan dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016, yaitu hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara, dan minimal 10 tahun penjara. Perpu ini juga mengatur 3 sanksi tambahan, yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik. Nah, sekian penjelasan saya tentang kekerasan seksual dan penerapan hukum bagi pelaku kekerasan seksual. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Putri dari kelompok 4 Public Speaking kelas 3C Ilmu Komunikasi. Saya akan membahas mengenai perbedaan dari kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Kekerasan seksual menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO adalah segala perilaku yang menyerang seksualitas ataupun organ seksual seseorang tanpa persetujuan orang tersebut, justru ditandai dengan adanya ancaman ataupun paksaan. Sedangkan pelecehan seksual itu segala perhatian ataupun tindakan yang sifatnya tidak diinginkan oleh seseorang. Istilahnya itu unwelcome attention atau unwelcome behavior. Nah, kedua hal ini, kekerasan seksual dan pelecehan seksual, bisa terjadi pada siapapun dan dengan gender apapun. Beberapa contoh kekerasan seksual itu misalnya seperti pemerkosaan, intimidasi seksual, yang juga di dalamnya terdapat percobaan pemerkosaan. Yang ketiga itu ada pelecehan seksual. Yang keempat ada eksploitasi seksual. Nah, eksploitasi seksual ini merupakan tindakan di mana seseorang menyerahkan dirinya kepada orang lain, tetapi karena adanya paksaan ataupun ancaman. Bisa juga karena adanya kekerasan secara langsung yang diterima oleh dirinya. Selanjutnya itu ada perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Lalu ada prostitusi paksa, ada perbudakan seksual, dan ada juga pemaksaan perkawinan yang di dalamnya termasuk praktik cerai gantung. Nah, praktik cerai gantung ini merupakan keadaan di mana biasanya pihak perempuan sebenarnya sudah tidak ingin berada dalam status pernikahan, tetapi dia dipaksa untuk berada dalam status pernikahan tersebut. Itu dinamakan praktik cerai gantung. Selanjutnya itu ada pemaksaan kehamilan, keadaan di mana biasanya pihak perempuan belum siap atau tidak mau memiliki anak tetapi dipaksa oleh pihak suami. Lalu ada pemaksaan aborsi. Lain halnya dengan pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi ini biasanya dilakukan oleh pasangan yang melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Ada yang ingin tetap mempertahankan janin, ada juga yang ingin menggugurkan janin sehingga terjadilah pemaksaan aborsi tersebut. Lalu selanjutnya ada penyiksaan seksual ataupun penghukuman tidak manusiawi yang disebabkan oleh hal apapun namun bernuansa seksual. Pada intinya, kekerasan seksual itu mencakup adanya janji palsu, tekanan terus-menerus kepada seseorang, ancaman atau kata-kata yang melukai seseorang, dan juga ancaman terhadap reputasi seseorang untuk memaksa adanya tindakan seksual. Selanjutnya mengenai pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini bisa terjadi secara verbal maupun nonverbal. Contohnya itu bisa dilihat dalam kegiatan sehari-hari, seperti komentar, gurauan, ataupun rayuan yang dilontarkan seseorang kepada orang lain namun bernada seksual. Kadang-kadang orang-orang itu suka secara tidak sadar memberikan komentar ataupun bercandaan terhadap temannya, namun ternyata itu bernada seksual dan masuknya ke dalam pelecehan seksual, serta membuat orang tersebut merasa tidak nyaman.
Selain komentar ataupun gurauan, ada juga biasanya pertanyaan intrusif mengenai kehidupan pribadi seseorang, ataupun mengomentari penampilan seseorang, pakaian seseorang, atau bentuk tubuh seseorang. Itu termasuk ke dalam pelecehan seksual, karena baik laki-laki ataupun perempuan yang dikomentari mengenai penampilan atau bagian tubuhnya, itu biasanya mereka merasa diobjektifikasi, dan perasaan seperti itu merupakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Selanjutnya juga ada undangan untuk melakukan hubungan seksual ataupun ajakan berkencan secara terus-menerus. Biasanya ini terjadi kepada orang-orang yang memakai atau menggunakan aplikasi kencan secara online. Biasanya dalam kegiatan aplikasi kencan secara online ini juga ada kegiatan seperti menunjukkan gambar-gambar eksplisit, misalnya seperti poster, screensaver, ataupun link pornografi tanpa meminta persetujuan pihak yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai pelecehan seksual, tercakup di dalamnya itu seperti gerakan atau bahasa tubuh yang tidak diinginkan. Contohnya itu seperti memegang ataupun menepuk pundak seseorang tanpa izin. Jika seseorang tersebut merasa tidak nyaman, maka itu termasuk ke dalam pelecehan seksual. Lalu misalnya seperti kepada teman dekat ataupun bahkan orang yang tidak dikenal, kita memiliki gestur ingin memeluk ataupun ingin merangkul. Jika tanpa konsen ataupun tanpa persetujuan, maka itu juga termasuk pelecehan seksual. Jadi sebaiknya jika kita memang terbiasa memegang seseorang, jika ingin memanggil atau ingin menyapa, itu sebaiknya tidak dilakukan. Atau jika memang itu adalah teman dekat kita, jika kita ingin memeluk ataupun merangkul, kita meminta izin dulu kepada pihak yang bersangkutan. Selanjutnya juga ada catcalling atau godaan-godaan verbal. Biasanya di jalanan ini banyak bisa dilihat laki-laki yang sengaja bersiul kepada perempuan atau memperhatikan perempuan dengan tidak semestinya. Lalu ada satu contoh kasus yang terjadi di New Zealand. Pelakunya ini laki-laki yang berasal dari Malaysia. Laki-laki ini sedang tidak berada di negara asalnya, tapi dia berada di New Zealand. Jadi pada suatu waktu dia sedang ada di salah satu supermarket. Lalu ada seorang perempuan yang datang ke supermarket tersebut. Mereka ini tidak saling kenal. Perempuan ini masuk ke dalam supermarket tentunya dengan tidak memperhatikan sekitar. Saat keluar dari supermarket, perempuan itu merasa bahwa ia diperhatikan oleh laki-laki yang ada di depan supermarket tadi. Karena atas dasar kesopanan, akhirnya perempuan tersebut melemparkan senyum terhadap laki-laki itu. Tanpa ia sadari, ia ini diikuti oleh laki-laki yang tadi memperhatikannya. Bahkan laki-laki ini berani masuk ke dalam apartemen perempuan tersebut. Tentunya perempuan tersebut takut dan ia segera melapor ke pihak kepolisian. Lalu setelah diinterogasi, laki-laki ini mengatakan bahwa ia merasa perempuan ini mengajak ia untuk ikut ke rumahnya atau ke apartemennya. Padahal perempuan ini tidak berkata apa-apa, dia hanya melemparkan senyum kepada laki-laki ini. Lalu si laki-laki ini berkata bahwa di negaranya, yaitu di Malaysia, jika perempuan tersenyum atau setidaknya berkontak mata dengan laki-laki cukup lama, itu tandanya seperti diberi sinyal bahwa perempuan ini menyukai laki-laki tersebut. Makanya laki-laki ini berani untuk mengikutinya sampai ke rumah, padahal di New Zealand tidak seperti itu. Ini termasuk ke dalam kasus pelecehan seksual karena adanya kesalahpahaman dan perbedaan budaya antara si perempuan dan laki-laki. Sekian yang dapat saya bahas, terima kasih. Halo semuanya, saya Ucap Sangidin. Ini NPM saya. Jadi, semua perbuatan itu tidak terlepas dari apa saja yang menyebabkan perbuatan itu. Pasti ada penyebabnya. Di awal kita sudah bahas apa itu kekerasan seksual dan apa yang membedakan antara kekerasan seksual dengan pelecehan seksual. Oke, di kali ini saya akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang mengalami atau melakukan kekerasan seksual. Faktor-faktor itu dapat dibedakan kedua macam. Yang pertama itu faktor internal dan yang kedua itu adalah faktor eksternal.
Faktor internal ini merupakan faktor yang muncul dalam diri seseorang atau dalam dirinya sendiri. Dan faktor eksternal itu muncul karena pengaruh dari luar, misalkan karena lingkungan sekitar ataupun karena keluarga dan lain-lain yang berasal dari luar gitu. Yang pertama kita akan bahas mengenai faktor internal. Faktor internal yang muncul dalam diri seseorang. Yang pertama, psikologis atau kejiwaan seseorang. Seseorang yang memiliki gangguan mental atau gangguan jiwa atau dapat disebut dengan tanda kutip gila itu akan cenderung lebih sulit membedakan hal baik dan buruk. Jadi tidak dapat dipungkiri orang-orang tersebut dapat melakukan hal apapun sesuka mereka. Terus yang kedua, kita bisa melihat dari moralnya. Kekurangan moral akan mengakibatkan orang-orang lebih sering melakukan hal negatif. Bisa disebabkan karena kurang ibadah, sehingga dapat menyebabkan orang-orang tersebut mudah tergoda oleh hal buruk. Dan yang ketiga mungkin bisa karena orang-orang itu pernah mengalami kejadian seperti ini, atau bahkan menjadi korban gitu. Jadi ketika di suatu saat mendatang, dia ingin meluapkan rasa dendamnya kepada orang yang melakukan, tanpa melihat orang itu adalah pelakunya atau bukan. Terus yang kedua, faktor internal yang kedua yaitu faktor biologis atau fisiknya gitu. Tidak hanya jiwa, tapi juga fisik sangat berpengaruh. Contohnya saja, misalnya ketika orang-orang itu mempunyai gangguan seksual yang abnormal atau bisa dibilang hasrat yang tidak bisa dibendung, itu akan menyebabkan orang-orang itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi gitu selain melakukan hal tersebut. Terus yang kedua bisa jadi karena orang tersebut itu melakukan hal-hal yang bisa dibilang tidak wajar. Contohnya kayak misalkan memakai pakaian yang ketat dan sebagainya sehingga bentuk tubuh menjadi terlihat, maka akan memancing seseorang untuk melakukan kekerasan seksual, bahkan secara paksa. Mungkin itu saja untuk faktor internal, dan selanjutnya kami akan membahas faktor eksternal. Untuk faktor eksternal itu ada macam-macamnya juga. Yang pertama mungkin dari keluarga, karena keluarga adalah orang-orang terdekat dari pelaku ataupun korban. Yang pertama, keluarga mungkin kurangnya pengawasan orang tua. Orang tua sangat berpengaruh terhadap hal-hal ini karena ketika pengawasan orang tua yang sangat kurang, itu akan mengakibatkan anak merasa kesepian sendiri, tidak ada yang memperhatikan, sehingga ia cenderung akan melakukan hal yang disukai. Baik itu buruk atau baik, itu ya terserah mereka gitu, karena tidak ada yang memperhatikan. Terus yang kedua, mungkin karena kebiasaan sejak kecil yang apa-apanya selalu diturutin, jadi ketika dia punya hasrat yang jelek gitu akan hal ini, dia akan cenderung lebih, ya mau gak mau gue harus ngelakuin gitu, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga mungkin karena kurang kasih sayang tadi. Jadi ketika anak-anak dirasa orang tuanya terlalu sibuk dan kurang kasih sayang yang diberikan, maka anak-anak itu akan cenderung mencari kesenangannya sendiri di luar gitu. Dan bisa jadi disebabkan karena keluarganya broken home atau tidak harmonis, sehingga anak-anak akan mikir, ya udah deh aku lakuin apa aja karena nggak ada yang peduli sama aku gitu. Itu mungkin faktor-faktor yang dari keluarga. Terus yang kedua mungkin bisa jadi dari faktor ekonomi, karena keluarga yang bisa dibilang kurang cukup dalam biaya hidup itu akan menyebabkan seseorang melakukan kekerasan seksual secara terpaksa istilahnya. Karena mau bagaimanapun gitu, ketika dia bingung bisa mencari uang atau enggak gitu, itu akan menyebabkan seseorang ya udahlah mau nggak mau gitu, karena dengan alasan ekonomi. Terus faktor selanjutnya mungkin faktor sosial budaya atau sosial kultural atau lingkungan sekitar gitu. Ketika lingkungan sekitar cenderung bebas, maka anggota dalam masyarakat itu akan bebas juga gitu. Tidak bisa dipungkiri kebebasan itu bisa terjadi ketika hukum yang diadakan atau hukum yang dibuat itu tidak ketat gitu. Jadi ya udah sebebas merekanya aja gitu. Itu bisa menimbulkan hal tersebut. Terus mungkin untuk sekarang itu karena ada pengucilan gitu. Ketika seseorang merasa dikucilkan, itu akan membuat seseorang merasa kesepian, dan dari situ beliau akan mencari kesenangannya sendiri di luar gitu dan melakukan hal seperti ini. Terus faktor selanjutnya mungkin faktor teknologi. Faktor teknologi ini sangat berpengaruh sekali kepada kekerasan seksual. Karena sekarang itu teknologi sangat berkembang secara pesat dan cepat sekali gitu, tanpa bisa kita kontrol. Ketika seseorang memiliki kemampuan teknologi yang baik dan internet yang memadai, itu akan membuat seseorang melakukan
apapun dengan berbagai cara agar tersalurkan. Contohnya saja, dari dulu memang sudah banyak situs dewasa, akan tetapi ketika sekarang internetnya sudah lancar dan ada aplikasi yang mendukung, itu akan membuat seseorang mampu menonton semuanya gitu. Jadi ya udah, karena ketika udah ada fasilitas yang memadai, semuanya bisa teratur dan berjalan dengan baik. Terus yang kedua, munculnya aplikasi-aplikasi dating atau kencan. Sebenarnya aplikasi-aplikasi itu di awal itu ditujukan untuk ya memperoleh pasangan gitu yang tepat, yang bisa berujung ke hal-hal yang lebih serius gitu. Akan tetapi kebanyakan dan menurut riset, aplikasi-aplikasi ini tuh sangat digunakan oleh hal-hal yang nggak baik gitu. Kebanyakan oleh seperti itu. Contohnya ketika misalkan prostitusi online atau misalkan PSK dan sebagainya, itu banyak sekali bermunculan di aplikasi-aplikasi dating gitu. Dan untuk faktor-faktor tersebut itu sangat mempengaruhi. Jangan sampai ketika faktor-faktor tersebut sudah tahu, kita harus menghindarinya, yang nanti akan dijelaskan di akhir. Selain faktor internal dan eksternal tadi yang sudah saya sebutkan, ada beberapa faktor lagi yang mungkin bisa menjadi penyebab dari kekerasan seksual ini. Yang pertama itu ada narkoba. Ketika seseorang terjerat narkoba atau dia sudah mengkonsumsi narkoba, itu akan membuat kesehatan fisik dan mentalnya terganggu sehingga dia cenderung lebih melakukan kejahatan, termasuk kekerasan seksual. Terus yang kedua, karena sudah adanya rasa candu dalam dirinya gitu. Ketika sudah ada rasa candu, ini akan menyulitkan seseorang untuk sembuh gitu. Jadi harus ada orang-orang khusus seperti dokter atau psikiater gitu atau psikolog yang dapat menangani hal tersebut. Dan mungkin untuk faktor-faktor penyebabnya secara singkat seperti itu, bisa jadi faktor internal, eksternal, dan faktor lainnya. Dapat kita simpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan seksual itu ada 3. Faktor internal yang berupa psikologis atau kejiwaan seseorang ataupun fisiknya seseorang. Dan yang kedua ada faktor eksternal, dapat berupa dari keluarga, dari lingkungan masyarakat sekitar, atau dari teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Dan yang ketiga ada faktor lain-lainnya, seperti kejadian atau kejahatan-kejahatan lainnya yang dapat mempengaruhi orang-orang melakukan kekerasan seksual. Salah satunya narkoba tadi. Dan setelah ini kami akan membahas mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual dan apa aja sih bentuk-bentuk kekerasan seksual gitu. Nah, di sini kita akan bahas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Alvinabila. Di sini saya membawakan tema tentang kekerasan seksual terhadap perempuan. Ketahui, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan fungsi reproduksi secara paksa. Bertentangan dengan kehendak yang ada, dengan kehendak seseorang, di mana seorang ini merasakan terintimidasi yang dilakukan oleh pelaku itu. Umumnya pelaku memiliki ketimpangan kekuasaan. Kekerasan seksual dapat menimbulkan penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual. Kekerasan seksual terhadap perempuan seringkali terjadi dari dulu sampai sekarang. Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan menjadi permasalahan yang masih terus terjadi, bahkan terus meningkat. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan yang menyatakan bahwa dalam kurun waktu 12 tahun terakhir ini, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia naik hingga 800%, di mana kita bisa berpikir bahwa tingkat persenan ini cukup tinggi atau bahkan sangat tinggi, yang membuat kita merasa bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan ini sangat sering terjadi. Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan bahwa terjadi 6.209 kasus kekerasan seksual pada perempuan, dan untuk tahun ini per 16 Maret 2021 telah terjadi 426 kasus. Adapun catatan tahunan Komnas Perempuan menyebutkan ada 5.280 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 berjumlah 4.898 kasus. Dari banyaknya kasus ini, masih banyak kasus yang belum terungkap, kasus di lapangan yang belum terungkap karena korbannya memilih untuk diam.
Korban memilih untuk diam karena adanya ancaman dari pelaku atau bahkan berpikir bahwa ini adalah sebuah aib. Sehingga korban ini memilih diam padahal mereka diwajibkan untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tetapi mereka ketika sudah melaporkan, banyak dari mereka yang sudah melapor pun tidak ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib. Akar permasalahan pada kasus ini masih sangat kuat ada di masyarakat, membuat penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan semakin sulit terungkap, apalagi terselesaikan. Bahkan pihak dari media massa pun yang seharusnya mendukung korban, kadang membuat berita seolah-olah ini salah korban, seperti judul "Mahasiswi yang baru pulang dari hiburan malam diperkosa". Judul ini akan menggiring opini publik atau masyarakat untuk berpikir tentang sisi negatif perempuan. Bahkan bisa saja ada yang bilang pantas saja diperkosa, ngapain seorang mahasiswi berada di hiburan malam, atau mungkin baju yang terbuka, atau dia mabuk dan sebagainya, yang membuat korban menjadi trauma, di mana korban seharusnya mendapatkan penanganan yang baik, tetapi seolah-olah disudutkan sebagai tersangka atau seseorang yang mengundang nafsu para pria, sehingga pria bisa melakukan hal itu dengan seenaknya. Dari banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang ada di Indonesia, tidak sedikit masyarakat di Indonesia menyalahkan si korban dengan menggiring opini sebagai itu masalah perempuannya, kenapa harus memakai baju yang seksi, memakai baju yang pendek, sehingga dapat mengundang hasrat nafsu seorang pria. Di sini pemikiran warga Indonesia sangatlah salah, karena perempuan ini bebas memilih haknya, bebas memilih baju apapun yang dia pakai tanpa adanya pandangan negatif dari masyarakat yang akan menggiring opini bahwa salah korban, dan salah korban. Pelaku kekerasan seksual pada perempuan banyak yang mengancam korban agar tidak berbicara kepada pihak yang berwajib, orang tua, atau lingkungan di sekitarnya, dengan menyudutkan korban kalau korban ini telah melakukan aib yang sangat besar, sehingga korban memilih untuk diam dan tidak berbicara dengan siapapun, yang akan merugikan korban ini sendiri. Bahkan si pelaku dengan enaknya akan melakukan kesalahan itu lagi dan lagi, karena banyak sekali korban memilih untuk diam karena banyaknya ancaman yang diterima korban dari pelaku, dan ada juga yang menerima kekerasan fisik kepada korban ini. Pelaku melakukan itu untuk agar si korban ini tetap diam dan tidak melaporkan ke pihak yang berwajib. Padahal perempuan memiliki hak untuk berbicara, untuk melaporkan apa yang telah terjadi kepada dia, apa yang telah pelaku lakukan kepada dia ke pihak yang berwajib, sehingga pihak berwajib dapat memproses tindak lanjuti tentang si korban ini agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Kekerasan seksual terhadap perempuan bukan hal yang sangat kecil. Banyak masyarakat yang menganggap itu hal yang biasa karena setiap tahun kekerasan seksual di Indonesia terus meningkat. Padahal kekerasan seksual terhadap perempuan adalah hal yang sangat besar, bahkan dapat membuat trauma seumur hidup yang akan dirasakan terus-menerus dan diingat terus-menerus oleh si korban ini. Korban akan terus mengingat apa yang telah terjadi kepada diri dia, apa yang telah pelaku lakukan kepada dia, kekerasan seksual yang telah dilakukan, kekerasan fisik, atau bahkan ancaman yang dia terima. Korban akan terus mengingat, atau bahkan trauma dengan laki-laki. Ketika dia bertemu dengan laki-laki, dia akan terus mengingat, memori itu akan terus ada di ingatan dia, dimana ini akan menjadi dampak yang sangat buruk terhadap korban, yang membuat korban terus menutup dirinya, terus tidak mau bersuara, terus diam, atau bahkan menghindari yang namanya berkomunikasi dengan laki-laki. Dimana kekerasan seksual terhadap perempuan ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap perempuan,
yang membuat perempuan sangat trauma akan hal itu, atau bahkan selalu mengingat kejadian itu. Sehingga banyaknya omongan dari masyarakat di sekitar bahwa dia telah menerima kekerasan seksual, atau bahkan dia seseorang yang kotor, dia memiliki aib, atau dia menciptakan aib di keluarganya, sehingga si korban ini memiliki pemikiran untuk melakukan bunuh diri karena dia berpikir bahwa dia hidup di dunia ini juga percuma karena diri dia sudah kotor, diri dia sudah dilecehkan oleh pria di luar sana yang bahkan dia kenal atau dia tidak kenal, dia mendapatkan kekerasan seksual itu, yang dimana bahwa kita tahu kekerasan seksual terhadap perempuan ini sangatlah masalah yang besar dan bahkan menjadi dampak yang sangat besar terhadap perempuan di luar sana. Baru-baru ini juga terjadi pelecehan seksual terhadap mahasiswi di UNRI atau Universitas Riau, di mana dia dilecehkan saat bimbingan skripsi. Mahasiswi UNRI, yaitu seorang mahasiswi jurusan hubungan internasional, Universitas Riau, mengaku menjadi korban pelecehan seksual dosennya yang berinisial SH saat melakukan bimbingan proposal skripsi. Dia merupakan mahasiswi FISIP UNRI yang mengalami pelecehan seksual di lingkungan kampusnya dia sendiri. Menurutnya, pelecehan itu terjadi pada Rabu 27 Oktober pada sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, ketika menemui SH untuk melakukan bimbingan proposal skripsi di ruangan dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saat itu dia berada di ruangan tersebut yang hanya ada dia dan dosen pembimbingnya. Mengawali bimbingan proposal skripsi dengan melontarkan beberapa pertanyaan seputar kehidupan pribadi mahasiswi ini, seperti pekerjaan dan kehidupan lainnya. Mahasiswi UNRI ini merasakan ada yang aneh dengan pertanyaan dosen tersebut. Namun dalam percakapan tersebut, beberapa kali Pak SH mengatakan kata-kata yang membuat si korban ini tidak nyaman, seperti dia mengatakan kata-kata I love you yang membuat korban merasa terkejut dan merasa bahwa kok bimbingan begini gitu. Bimbingan terus berlanjut. Mahasiswi tersebut kemudian bersalaman dengan dosen untuk berpamitan pulang, namun sang dosen memegang kedua bahu korban dan mendekatkan tubuhnya pada korban. Ia kemudian memegang kepala korban dengan kedua tangannya dan mencium pipi kiri dan keningnya. Di situ korban merasakan sangat ketakutan dan langsung menundukkan kepalanya. Bapak SH atau dosennya ini segera mendongakkan kepala si korban dan berkata, mana bibir. Itu yang membuat mahasiswi ini benar-benar sangat kehilangan akal dan sangat takut dan membuat badannya lemas. Ia kemudian mendorong dosennya dan menyatakan bahwa ia tidak mau mengikuti kemauan dosen tersebut. Setelah itu, sang mahasiswi buru-buru meninggalkan ruangan dekan tersebut dengan gemetaran. Dengan suara yang berat, ia mengaku sangat ketakutan dan trauma. Di sini dia merasakan sangat ketakutan dan merasa dilecehkan oleh dosen ini, dan membuat dia sangat trauma untuk melakukan bimbingan skripsi kepada dosen-dosen cowok lainnya. Bisa dilihat dari kejadian mahasiswi di UNRI yang mendapatkan pelecehan seksual dari dosen pembimbingnya. Dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dan bahkan mendapatkan hal yang seharusnya tidak dosen lakukan kepada mahasiswinya. Dia melakukan berbagai cara agar si mahasiswi ini mau untuk berciuman atau berpegangan tangan dengan dosen ini, tetapi mahasiswi ini tidak mau. Di sini perempuan sangatlah merasa bahwa dirinya sangat direndahkan. Karena apa? Karena ketika kita menuntut ilmu pun, ketika kita benar-benar ingin mengajukan skripsi, melakukan bimbingan, kita bukannya dibimbing, kita malah dijadikan bahan untuk pemuas nafsu si dosen ini atau laki-laki di luar sana yang mengatakan bahwa dia memiliki nafsu yang sangat besar. Di sini kita bisa lihat bahwa melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan adalah dampak yang sangat besar yang akan diterima ke depannya.
di mana si korban akan merasakan cemas, khawatir, trauma, dan lain sebagainya yang bisa mengganggu psikis mereka. Di sini bisa kita lihat juga bahwa mungkin mahasiswi ini akan ketakutan melihat dosen itu, atau ketika mendengar namanya aja akan membuat dia trauma dan tidak ingin mendengar atau melihatnya lagi. Sehingga dia ketika dia mendapatkan dosen pembimbing lainnya dan itu laki-laki, dia akan merasakan trauma itu kembali lagi kepada dia. Jadi sekarang kita sebagai masyarakat di Indonesia, baik perempuan ataupun laki-laki, sebaiknya kita benar-benar mengedepankan rasa rasional kita, rasa peduli kita sesama manusia, agar tidak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, atau hal yang di luar batas seperti pelecehan seksual, pemerkosaan, kekerasan, dan lain sebagainya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Muharmanis Putri dengan NPM 201063119086 dari kelas 3C. Berbicara soal kekerasan seksual yang banyak menimpa kepada perempuan, apakah yang menjadi korban kekerasan seksual hanya menimpa pada korban perempuan saja? Apakah kekerasan seksual tidak mungkin menimpa pada laki-laki? Tentu saja tidak. Kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja, bukan hanya kepada perempuan, bahkan laki-laki pun bisa menjadi korban. Kekerasan seksual terhadap laki-laki bukanlah sebuah fenomena baru yang terjadi di masyarakat. Dalam kurun beberapa tahun belakangan ini saja, cukup banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa laki-laki. Salah satu kasus yang pernah cukup menghebohkan publik yaitu kasus Rehat Sinaga, mahasiswa Indonesia yang sedang melakukan studi di Inggris. Melakukan kekerasan seksual terhadap laki-laki di Inggris, ia didakwa atas 159 pemerkosaan dan serangan seksual. Dan 48 korban pria bersedia membawa kasus ini ke ranah hukum, sedangkan yang lainnya masih belum teridentifikasi. Diduga mungkin sebenarnya korban dari Rehat Sinaga mencapai lebih dari 200 orang yang melakukan hal ini sejak 2015 sampai 2 Juni 2017. Dianggap sebagai kasus kekerasan seksual yang paling parah di Inggris, ia didakwa atas kurungan seumur hidup. Yang tadi mungkin kasus yang cukup viral, tapi kenyataannya kasus-kasus kekerasan seksual banyak terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kasus yang mungkin kita pernah lihat beredar di media sosial seperti Instagram dan TikTok, yaitu seorang driver ojek online yang menerima perlakuan tidak mengenakan dari customernya. Berdasarkan penuturannya di akun YouTube Cerita Ojol, ketika sedang mengantar orderan ke lokasi, ia diminta sang customer untuk membawakan orderan hingga ke kamarnya di lantai 3. Ketika sampai di depan kamar, driver ini ditawari untuk masuk, namun ia tetap menolak. Berkali-kali sang customer meyakinkan bahwa di sini tuh gak ada orang dan sepi, tapi driver tetap menolak. Dan sang customer masih tetap ngotot dengan memanggil terus driver hingga akhirnya drivernya pergi dan meninggalkan customer tersebut. Kasus selanjutnya adalah kasus yang menimpa seorang pekerja yang memang dia turun di stasiun UI setelah pulang dari kantornya di daerah Jakarta. Ketika ia sampai di stasiun UI, jam sudah menunjukkan pukul 00.30 WIB. Pekerja ini pun mampir sebentar ke toilet untuk buang air kecil. Awalnya ia hanya sendiri di dalam toilet itu, hingga beberapa saat datanglah seorang bapak-bapak. Bapak-bapak itu berusia sekitar 40 tahunan. Bapak-bapak tersebut mengambil tempat tepat di sebelah pekerja tersebut dan ikut juga buang air kecil. Lama-kelamaan, pekerja menyadari bahwa bapak-bapak itu terus melihat ke arah dia dan memperhatikan dia. Lalu saat ia ingin mencuci tangan, bapak-bapak itu pun kembali mepet dan mendekati pekerja ini. Ketika mepet-mepet tersebut, bapak-bapak tersebut dengan lancang berusaha untuk mencolek kemaluan dari pekerja tersebut. Dengan refleks, maka pekerja tersebut menghindar dan akhirnya itu hanya mengenai pinggulnya saja. Tak terima dengan perlakuan pelecehan yang dilakukan oleh
bapak-bapak tadi, maka pekerja ini membawa kasus ini ke pihak keamanan stasiun. Memakan waktu sekitar 1,5 jam untuk menyelesaikan masalah ini. Bapak-bapak ini memohon kepada pekerja untuk memaafkannya karena dia tidak ingin sampai keluarganya tahu tentang orientasi seksualnya yang menyimpang. Kasus-kasus tadi menjadi bukti kalau kasus kekerasan seksual pada laki-laki itu terjadi adanya. Baik kisah driver ojol, pekerja tadi, ataupun korban dari reaksi naga hanyalah secuil dari kisah nyata yang dialami para laki-laki korban pelecehan seksual. Selama ini, pelecehan ataupun kekerasan seksual selalu identik dengan laki-laki sebagai pelakunya dan perempuan sebagai korbannya. Namun secara umum, pernyataan ini tidak bisa dikatakan salah sepenuhnya ataupun benar sepenuhnya. Berdasarkan data, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual dibanding laki-laki. Berdasarkan survei Koalisi Ruang Publik Aman, 3 dari 5 perempuan atau 64% serta 1 dari 10 laki-laki atau 11% pernah mengalami pelecehan di ruang publik. Selaras dengan laporan studi kuantitatif barometer kesetaraan gender yang diluncurkan oleh Indonesia Judicial Research Society, pada tahun 2020 ada 33% laki-laki yang mengalami kekerasan seksual, khususnya dalam bentuk pelecehan seksual. Walaupun laki-laki memiliki peluang yang lebih kecil untuk mengalami kekerasan seksual, banyak sekali kasus yang tak terungkap ke permukaan. Sebuah studi mengatakan, 1 dari 6 orang menyimpulkan bahwa permasalahan terkait kekerasan seksual terhadap laki-laki kurang dilaporkan, kurang diakui, dan kurang ditangani. Data yang menunjukkan terjadinya kekerasan seksual pada laki-laki sering diacuhkan karena laki-laki yang memiliki pengalaman menjadi korban cenderung untuk tidak melaporkannya. 5 dari 7 masyarakat menyebutkan pernah mengalami kekerasan seksual baik pada diri sendiri, keluarga, ataupun orang lain yang dikenalnya seperti teman, kolega, tetangga, atau sebagainya. Hal ini membuktikan bahwa fenomena kekerasan seksual adalah isu darurat di masyarakat kita. Data ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih banyak dialami dan dapat terjadi kepada siapa saja, termasuk laki-laki. Temuan ini membuktikan bahwa pandangan tentang laki-laki sebagai maskulin, kuat, dan dominan juga bisa menjadi korban. Selama ini, toxic masculinity membuat kita yakin bahwa kasus laki-laki yang menjadi korban kekerasan adalah hal yang tidak masuk akal. Laki-laki dianggap selalu menginginkan hubungan seksual hingga mereka tidak bisa diperkosa. Laki-laki harusnya cukup kuat untuk bisa melawan, hingga mereka harusnya dapat melawan dan kejahatan pemerkosaan hampir tidak mungkin terjadi. Mitos tersebut berkontribusi pada budaya di mana pemerkosaan terhadap laki-laki seringkali diabaikan dan tidak dilaporkan. Dan selama ini ada anggapan bahwa seorang perempuan tidak dapat memaksa seorang pria untuk melakukan hubungan seksual. Perempuan dipandang sebagai makhluk yang lemah dan pasif secara seksual, sedangkan laki-laki adalah makhluk yang lebih agresif, sehingga ia bisa menjadi inisiator dalam hubungan seksual. Sehingga sulit membayangkan seorang perempuan yang submisif memaksa seorang pria secara terang-terangan untuk melakukan hubungan seks. Laki-laki korban kekerasan seksual sering merasa lemah, tidak berharga, dan merasa kehilangan kejantanannya karena tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari kekerasan seksual. Belum lagi adanya asumsi masyarakat yang menggeneralisasikan korban pemerkosaan sesama jenis sebagai bentuk penyimpangan seksual. Seringkali korban dikaitkan dengan praktik homoseksualitas yang dianggap tabu dan tidak normal di masyarakat. Ketika menjadi korban kekerasan seksual, laki-laki dewasa maupun anak laki-laki cenderung enggan untuk melaporkan kasusnya. Data statistik yang masih terbatas membuat sangat sulit untuk menggambarkan atau mempresentasikan jumlah korban laki-laki. Kekerasan seksual pada laki-laki ada, namun sebagian besar tidak terdokumentasikan. Hal ini pun menyebabkan kurangnya bantuan dan keadilan bagi laki-laki yang menjadi korban dari kekerasan seksual. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resa Ditya Sukma.
Saya dari pertukaran mahasiswa Merdeka. Asal kampus saya di Universitas Samratulangi. Di sini saya telah mengikuti mata kuliah Public Speaking di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Saya di sini ingin mempresentasikan materi tentang kekerasan seksual terhadap anak. Apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual terhadap anak? Jadi, menurut saya, kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kekerasan seksual terhadap anak termasuk meminta atau menekan seseorang anak untuk melakukan aktivitas seksual terlepas dari hasilnya, memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis. Jadi, efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain seperti depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban yang lebih lanjut pada masa dewasa, dan cedera fisik untuk diantara masalah lainnya, dan dapat menghasilkan dampak yang lebih serius seperti psikologis jangka panjang, terutama dalam kasus incest orang tua. Sebagian besar kekerasan seksual adalah orang yang dikenal korban mereka, sekitar 30% adalah keluarga dari si anak. Paling sering adalah saudara laki-laki, ayah, paman, dan sepupu. Sekitar 60% adalah kenalan lainnya seperti teman dari keluarga, pengasuh, atau tetangga. Orang asing adalah pelanggar sekitar 10% dalam kasus penyalahgunaan seksual anak. Kebanyakan kekerasan seksual anak dilakukan oleh laki-laki. Studi menunjukkan bahwa perempuan melakukan 14% sampai 40% dari pelanggaran yang dilaporkan terhadap anak laki-laki dan 6% yang dilaporkan oleh terhadap perempuan. Berdasarkan hukum, kekerasan seksual terhadap anak merupakan istilah umum yang menggambarkan tindak kriminal dan sipil di mana orang dewasa terlibat dalam aktivitas seksual dengan anak di bawah umur atau eksploitasi di bawah umur untuk tujuan kepuasan seksual. Anak adalah titipan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sebagai orang tua harus memberikan perlindungan, kasih sayang dengan sebaik mungkin. Anak merupakan generasi penerus yang harus dijaga keamanannya dari lingkungan keluarga maupun lingkungan luar anak. Perlindungan yang diberikan oleh anak dilakukan untuk memberikan rasa aman dalam melakukan kegiatan di luar rumah maupun di dalam rumah dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang tua atau orang dekat anak perlu memberikan bekal kepada anak tentang bahaya yang bisa terjadi dimanapun, baik kejahatan secara fisik maupun non-fisik. Perlindungan pada anak dapat dilakukan sejak dini mungkin menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 1 menjelaskan bahwa definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak usia dini adalah masa di mana anak mulai belajar tentang pembentukan karakter, karena di masa itu anak mulai banyak belajar tentang baik buruknya sesuatu. Maka dalam usia dini, orang tua harus memberikan pengetahuan dan arahan dalam segala hal yang mengarahkan ke hal positif dan hal yang baik. Sehingga sedini mungkin anak sudah dibiasakan untuk melakukan hal-hal yang mengarahkan pada perlindungan diri sendiri. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik maupun mental, apalagi rentan terjadi kekerasan dan kejahatan. Kasus kekerasan seksual pada anak usia dini yang sering terjadi sangat memprihatinkan. Karena anak sejak dini tidak dibekali dengan pendidikan seksual yang dimaksudkan tentang bagian-bagian tubuh mana yang boleh dipegang
orang dan yang tidak boleh dipegang orang lain kecuali orang tua. Anak seharusnya mengetahui bahwa tubuhnya merupakan miliknya dan tidak ada seseorang pun dapat menyentuhnya tanpa izin dari dirinya sendiri. Anak yang sedang dalam masa perkembangan di mana pada usia 0 sampai 8 tahun anak sedang berada pada tahap perkembangan di usia emas. Karakter dasar pada anak usia dini yaitu yang pertama, bekal kebaikan, yang kedua, suka meniru, yang ketiga, suka bermain, dan yang terakhir, rasa ingin tahu. Berbicara rasa ingin tahu pada anak usia dini merupakan karakter yang sudah karena melekat pada diri anak-anak, sehingga anak selalu bertanya kepada siapa saja ia temui. Kekerasan adalah suatu perbuatan yang bisa menyakiti, membahayakan orang lain. Kekerasan juga bisa seperti menyakiti fisik seseorang atau menyakiti hati orang lain. Kekerasan sangat sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan, keluarga, masyarakat, maupun teman sebaya. Anak usia dini banyak yang menjadi korban dari kekerasan karena anak usia dini belum mengerti apa itu kekerasan dan seperti apa jenis-jenis kekerasan yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Kekerasan seksual pada anak usia dini terjadi karena anak adalah sosok yang lemah. Anak cenderung tidak mengerti akan kekerasan itu seperti apa kekerasan yang bisa merugikan dirinya. Kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia dari tahun ke tahun sangat meningkat. Kekerasan seksual pada anak terbilang cukup banyak. Sejumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di hampir semua daerah. Kasus kekerasan terhadap anak saat ini adalah termasuk darurat. Berfokus pada dua skema yaitu tema aku dan tubuhku dan tema ketika kita bayi. Karena pada tema aku dan tubuhku mengajarkan anak untuk memberikan pemahaman mengenai anggota tubuh dan fungsinya. Menjelaskan pada anak bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh. Memberikan pemahaman pada anak tentang perbedaan laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam tema aku dan tubuhku juga mengajarkan pada anak menjaga diri dari kejahatan. Karena anak yang diajarkan hal yang harus dia lakukan jika mendapatkan bahaya atau ketidaknyamanan dari orang yang tidak dikenal. Tema ketika kita bayi mengajarkan pada anak tentang proses tumbuh kembang bayi sejak kandungan. Bagaimana bayi bisa terbentuk dan dalam pembelajaran. Juga diajarkan bagaimana terjadi prosesnya kelahiran seorang bayi dari perut ibu. Karena banyak anak yang tidak mengerti bagaimana munculnya bayi dalam perut ibu. Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi pengguna atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan, ajakan, atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual. Jenis-jenis kekerasan seksual menurut WHO, kekerasan seksual dapat berupa tindakan. Yang pertama itu ada serangan seksual berupa pemerkosaan, termasuk pemerkosaan oleh warga negara asing dan pemerkosaan dalam konflik bersenjata, populasi oral paksa, serangan seksual dengan benda atau sentuhan atau ciuman pemaksaan. Yang kedua itu ada pelecehan seksual secara mental atau fisik, menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon dengan konteks seksual. Yang ketiga itu ada menyebarkan video atau foto yang mengandung konteks seksual tanpa izin, paksa seseorang terlibat dalam pornografi. Yang keempat itu ada tindakan penuntutan atau pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penembusan atau persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual. Yang kelima ada pernikahan secara paksa. Yang keenam ada melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi ataupun alat untuk mencegah penyakit menular seksual. Ketujuh ada aborsi paksa. Yang kedelapan ada kekerasan pada organ seksual
termasuk pemeriksaan wajib terhadap keperawanan. Yang kesembilan ada pelacuran dan eksploitasi komersial seksual. Faktor kerentanan akan kekerasan seksual. Kekerasan seksual dapat dipicu dari beberapa faktor yang secara umum dibedakan menjadi 3 faktor, yaitu faktor yang berasal dari individu, faktor lingkungan, dan faktor hubungan. Yang pertama ada faktor individu adalah pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan menghindar dari kekerasan seksual. Kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan penggunaan obat-obatan. Yang kedua ada faktor lingkungan sosial komunitas, kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hukum, aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu, wanita atau laki-laki. Yang ketiga ada faktor hubungan, yaitu kelemahan hubungan antara anak dan orang tua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seseorang penjahat atau pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan. Menurut WHO, faktor kerentanan terjadi kekerasan seksual seperti jenis laki-laki, perempuan lebih rentan menjadi korban kekerasan seksual. Yang kedua ada usia. Semakin muda umur maka semakin rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual. Biasanya usia di bawah 15 tahun rentan menjadi korban kekerasan seksual. Yang ketiga ada tingkat ekonomi. Kekerasan seksual cenderung terjadi pada golongan ekonomi kurang akibat rendahnya tingkat pengawasan dari orang tua. Yang keempat ada tingkat pendidikan, yaitu perempuan dengan pendidikan yang lebih rendah rentan mengalami kekerasan seksual, sedangkan sebaliknya perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih dapat memberdayakan dirinya untuk mencegah kekerasan seksual. Yang kelima ada kekerasan lingkungan atau terpapar pada lingkungan pekerja seks komersial, yaitu berada pada lingkungan pekerja seks komersial dapat meningkatkan kerentanan menjadi korban kekerasan seksual. 6. Pengalaman terhadap kekerasan seksual, yaitu anak yang pernah mengalami kekerasan seksual cenderung mengalaminya lagi dan berpotensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual. 7. Pengaruh obat-obatan atau alkohol. Pengguna alkohol dan obat-obatan terlarang dapat menurunkan tingkat kesadaran baik pelaku maupun korban, sehingga pelaku dapat melakukan tindakan kekerasan seksual tanpa disadari, dan efek bagi korban menurunkan potensi perlindungan terhadap dirinya. Terakhir ada memiliki pasangan lebih dari satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Afin Wirdiansyah. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi kelas 3C. NPM saya 201063111919. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai hal yang belakangan ini sedang marak terjadi di masyarakat Indonesia, yakni mengenai kekerasan seksual. Nah, tapi bukan kekerasan seksual secara umum yang ingin saya bahas, melainkan hubungan atau kaitan antara kekerasan seksual dengan fungsi seksual. Apakah dua hal ini saling terkait, dan jika iya, apa yang bisa disebabkan dari kekerasan seksual terhadap fungsi seksual seseorang? Nah, mungkin sebelum membahas lebih jauh, saya ingin membahas dulu tentang definisi dari kekerasan seksual dan juga fungsi seksual. Nah, yang pertama dari apa itu kekerasan seksual? Nah, menurut Komnas Perempuan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau tindak lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, dan atau tindak lainnya yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa, relasi gender, dan atau sebab lainnya yang menyebabkan atau dapat berakibat pada penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Nah, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa yang namanya kekerasan seksual itu tidak melulu harus
ada kekerasan fisik di dalamnya, karena kekerasan seksual itu maknanya lebih luas gitu, tidak hanya melulu harus menyerang fisiknya, tapi bisa juga psikisnya dan mental dan lain sebagainya. Dan tindakannya juga bisa beragam gitu, bukan hanya tindak pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya, tapi juga bisa mungkin yang belakangan ini sering ada, yaitu catcalling, atau ya biasanya kita sebut sebagai merayu seseorang yang tidak dikenal begitu. Nah, lantas fungsi seksual ini apa? Nah, fungsi seksual ini mungkin mudahnya bisa dikatakan sebagai kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Jadi misalnya seseorang memiliki memiliki fungsi seksual yang baik, maka kebutuhan seksualnya pun bisa ia penuhi secara optimal. Namun jika orang yang memiliki gangguan pada fungsi seksualnya, atau mungkin bisa disebut disfungsi seksual, maka ia juga akan memiliki kesulitan atau mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan seksualnya. Nah, lantas apakah kedua hal ini terkait? Tentu saja iya, karena kekerasan seksual ini sudah pasti mempengaruhi banyak hal, terutama untuk si korban dari kekerasan seksual tersebut. Nah, lantas apa saja disfungsi seksual yang bisa diakibatkan dari kekerasan seksual ini? Nah, yang pertama akan saya bahas yakni sindrom pasca pemerkosaan, atau mungkin bisa disebut trauma gitu ya, pasca tindak pemerkosaan. Nah, biasanya hal ini terjadi pada korban kekerasan seksual atau pemerkosaan yang bergender perempuan, atau yang baru saja mengalami tindak kekerasan seksual. Nah, biasanya ini ditandai dengan kecemasan berlebih atau ketakutan berlebih ketika korban tersebut berhubungan atau mendengar hal-hal yang berbau tentang kekerasan seksual gitu. Nah, sindrom ini atau gangguan ini bisa disembuhkan dengan cara terapi, bisa itu secara psikologis atau juga dengan obat-obatan atau medis gitu. Kenapa hal ini bisa mempengaruhi fungsi seksual seseorang? Karena orang yang mengalami gangguan ini dia akan selalu mengalami stres yang berlebih atau kecemasan berlebih yang mungkin jangka panjangnya bisa mempengaruhi kehidupan seksualnya gitu. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan HSDD atau Hypoactive Sexual Desire Disorder, atau mungkin masyarakat kita biasa menyebutnya sebagai lemah syahwat atau hilangnya atau kurangnya gairah seks seseorang. Nah, hal ini biasanya terjadi diakibatkan kelanjutan dari trauma atau trauma dari tindak kekerasan seksual tadi. Nah, ini biasanya akan mempengaruhi fungsi seksual seseorang, di mana si orang tersebut biasanya tidak memiliki atau kurang memiliki gairah seksual, sehingga kehidupan seksualnya mungkin akan sulit atau tidak mencapai tujuan yang seharusnya begitu. Nah, gangguan ini bisa disembuhkan dengan bantuan terapi ataupun juga obat. Hanya saja ini akan sangat mengganggu kehidupan si korban tersebut gitu. Kemudian disfungsi seksual berikutnya ada trauma pada alat kelamin. Nah, trauma ini bisa berbagai macam bentuknya, bisa kena luka, bisa kena sayatan, bisa kena lebam, dan berbagai trauma fisik lainnya. Nah, kenapa si trauma pada alat kelamin ini bisa mempengaruhi fungsi seksual seseorang? Karena tentunya orang tersebut akan merasa tidak nyaman gitu ketika ia berhubungan seksual dengan
trauma pada alat kelaminnya, dan ini bisa menyebabkan rasa takut untuk melakukan hubungan seksual selanjutnya gitu, yang mana ini pasti buruk bagi fungsi seksual seseorang. Nah, disfungsi seksual ini bisa disembuhkan, tapi ada juga yang tidak bisa disembuhkan, tergantung dari seberapa parah trauma yang diterima si korban tersebut. Nah, kemudian disfungsi seksual berikutnya ada vaginismus dan juga disfungsi ereksi. Nah, vaginismus ini adalah disfungsi seksual yang dialami oleh wanita, yakni kontraksi yang berlebihan pada otot vagina seorang perempuan yang diakibatkan biasanya oleh kecemasan. Nah, ini ada hubungannya dengan trauma yang disebabkan tindak kekerasan seksual, terutama trauma psikologis gitu, karena mungkin saat ada objek yang mendekati atau ingin masuk ke vagina perempuan tersebut, psikologis wanita tersebut bisa merespon dengan melakukan kontraksi yang berlebihan terhadap vagina perempuan tersebut, yang mana ini akan menyulitkan proses penetrasi di wanita tersebut. Kemudian ada disfungsi ereksi. Nah, disfungsi ereksi ini adalah ketidakmampuan atau kurang mampunya seorang pria untuk mengalami ereksi di penisnya. Nah, kenapa ini bisa disebut sebagai disfungsi disfungsi seksual? Nah, karena ini akan mempengaruhi proses penetrasi pada saat terjadi hubungan seksual antara pasangan gitu, yang menyebabkan mungkin rasa tidak nyaman atau mungkin tidak mampunya untuk mencapai tujuan dari hubungan seksual tersebut. Kemudian ada penyakit menular seksual atau bisa disebut sebagai PMS. Nah, PMS ini sebenarnya ada sangat banyak macamnya dan jenisnya. Namun yang biasanya didapati dan bisa mempengaruhi fungsi seksual seseorang adalah infeksi bakteri gonore, sifilis atau raja singa, dan juga herpes. Nah, kenapa penyakit ini bisa sangat mempengaruhi fungsi seksual seseorang? Karena penyakit ini langsung menyerang ke organ reproduksi orang tersebut, yang mana yang pasti akan menimbulkan rasa tidak nyaman, tidak percaya diri, dan akan mengganggu fungsi seksual dari orang tersebut. Nah, sebenarnya masih ada banyak lagi disfungsi seksual yang diakibatkan dari kekerasan seksual ini. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas beberapa hal tersebut. Kemudian dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kekerasan seksual ini adalah hal yang seharusnya banyak diperhatikan oleh masyarakat kita gitu, karena ini akan mempengaruhi terutama ya untuk korban dari tindak kekerasan seksual ini, yang mana ia akan mengalami banyak trauma, banyak masalah dan lain sebagainya. Dan jika masyarakat tidak bisa menangani atau menerima hal yang dialami oleh korban kekerasan seksual tersebut, yang mana ini akan memperburuk keadaan gitu. Dan sudah seharusnya hal ini bisa lebih terbuka dibahas di masyarakat, karena ini bukan hanya menyangkut masalah moral tapi juga kesehatan seseorang begitu. Nah, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon untuk dikoreksi. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Wildan Akmal Ramdan. NPM saya 2010631190 dan saya dari kelas 3C. Terima kasih sudah menonton video ini hingga bagian akhir. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak kekerasan seksual.
Dampak kekerasan seksual yang akan saya jelaskan ada 3, yaitu dampak psikologis, dampak fisik, dan dampak sosial, yang nantinya dari 3 dampak ini akan bercabang lagi. Baik, sekarang langsung saja pada dampak kekerasan seksual yang pertama. Dampak kekerasan seksual yang pertama ada dampak psikologis. Korban kekerasan dan pelecehan seksual akan mengalami trauma yang mendalam. Selain itu, stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Dan ini dia macam-macam dampak psikologis pada korban kekerasan seksual. Stres. Pada kebanyakan kasus, orang yang menjadi korban pelecehan seksual akan merasakan stres yang pada akhirnya korban akan merasa malu atau bahkan jijik terhadap diri sendiri. Di satu sisi, ada keinginan untuk melaporkan kejadian tersebut, tapi di sisi lain muncul segala macam keraguan. Entah takut masalah menjadi besar, takut dihujat, diancam, atau bahkan direndahkan. Korban juga akan menyalahkan diri sendiri, sedih, marah, tidak bahagia, dan putus asa. Takut dan cemas. Merasa takut dan cemas merupakan reaksi psikologis normal ketika seseorang menghadapi keadaan mencekam seperti pelecehan seksual. Namun, jika hal tersebut terjadi berkepanjangan dan berdampak pada kehidupan sehari-hari, maka bisa jadi merupakan petanda dari gangguan cemas. Gangguan cemas seringkali ditandai dengan kecemasan atau rasa khawatir berlebih mengenai peristiwa sehari-hari, tanpa ada alasan yang jelas. Penderitanya tidak bisa dikendalikan sehingga menimbulkan stres dan menyebabkan gangguan pada kehidupan sosial. Depresi. Bisa dibilang kalau depresi adalah dampak negatif yang paling banyak dialami korban pelecehan seksual, entah secara jangka pendek atau jangka panjang. Depresi pada dasarnya merupakan keterampilan naluri manusia untuk mengatasi masalah melalui cara menghindar dan cenderung menyalahkan diri. Korban yang depresi biasanya akan selalu menyesal, merasa bersalah, dan akhirnya menilai dirinya layak jadi korban. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Terkadang beban emosi dan perasaan negatif terhadap korban kekerasan seksual ingin hilang dengan cara mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Awalnya mungkin hanya ingin coba-coba, namun bisa jadi ketagihan dan malah kecanduan. Bunuh diri. Hal yang paling menakutkan ketika seseorang mengalami pelecehan seksual adalah keinginan untuk bunuh diri. Orang yang pernah mengalami pelecehan seksual dalam bentuk sentuhan, ancaman, atau bahkan penetrasi memiliki kecenderungan bunuh diri. Entah mereka telah mencoba melakukannya atau terpikir untuk melakukannya. Begitu besar dampak dari pelecehan seksual pada korban, tapi masih banyak orang yang menyepelekan hal ini. Semua bentuk pelecehan seksual, baik verbal maupun non-verbal, baik fisik maupun non-fisik, tidak patut untuk dinormalisasi. Semakin banyak orang yang melek mengenai hal ini, akan semakin banyak pula orang yang terselamatkan. Kedua, dampak fisik. Kekerasan dan pelecehan seksual merupakan faktor utama penularan penyakit menular seksual. Selain itu, korban juga berpotensi mengalami luka internal dan pendarahan. Pada kasus yang parah, kerusakan organ internal dapat terjadi. Dalam beberapa kasus, dapat menyebabkan kematian. Dan ini dia macam-macam dampak fisik pada korban kekerasan seksual. Vaginismus. Dampak buruk secara fisik bagi para korban seksual harassment atau sexual abuse, terutama perempuan, adalah vaginismus. Secara mudahnya, vaginismus ini membuat otot-otot vagina jadi mengejang dengan sendirinya saat sesuatu masuk, baik ketika melakukan hubungan seksual dengan pasangan atau pemeriksaan rutin ginekolog. Tentu saja kondisi ini jelas bikin tersiksa, apalagi jika korban sudah berumah tangga. IMS atau infeksi menular seksual. IMS adalah infeksi yang utamanya ditularkan melalui kontak seksual. Infeksi tersebut antara lain infeksi sifilis, gonore, herpes genital, candida, dan lainnya. Terdapat lebih dari 30 jenis bakteri, virus, atau parasit yang menjadi penyebab IMS. Beberapa di antaranya dapat disembuhkan dengan menggunakan obat. Namun, beberapa lainnya belum dapat disembuhkan, sehingga dapat menyebabkan tingginya angka kesakitan dan kematian. Gangguan makan.
Dampak fisik yang sering dialami korban kekerasan seksual adalah gangguan makan. Kekerasan seksual dapat mempengaruhi penyintasnya dalam berbagai cara, termasuk persepsi diri terhadap tubuh dan otonomi pengendalian diri dalam kebiasaan makan. Entah nafsu makan meningkat atau berkurang, perilaku ini dianggap sebagai pelampiasan agar seseorang memperoleh kembali kendali atas tubuhnya, atau mengimbangi perasaan dan emosi yang membuatnya kewalahan, terutama setelah dilecehkan secara seksual. Beberapa gangguan makan yang kerap terjadi seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, hingga binge eating. Tindakan ini hanya memberikan suka sementara, tetapi memiliki kemampuan untuk merusak tubuh dalam jangka panjang. Gangguan tidur. Seorang psikolog bernama Debra Boris mengatakan pelecehan seksual telah dikaitkan dengan gangguan tidur. Hal ini mungkin dikarenakan stres dan kecemasan korban pelecehan seksual. Salah satu contohnya, korban mungkin akan sering terbangun di malam hari dan memikirkan tentang peristiwa pelecehan seksual, atau peristiwa tersebut mungkin menjadi sumber mimpi buruk bagi sang korban. Gejala gangguan tidur dapat mencakup kesulitan untuk tertidur atau tetap tidur, tidur pada waktu yang tidak biasa, tidur lebih lama, atau tidur lebih singkat dari biasanya. Ketiga, dampak sosial. Korban kekerasan dan pelecehan seksual sering dikucilkan dalam kehidupan sosial. Hal yang seharusnya dihindari karena korban pastinya butuh motivasi dan dukungan moral untuk bangkit lagi menjalani kehidupannya. Salah satu penyebab utama semakin tingginya kasus-kasus kekerasan seksual adalah semakin mudahnya akses pornografi di dunia maya, dengan situs yang sengaja ditawarkan dan disajikan kepada siapa saja dan di mana saja. Dan ini dia macam-macam dampak sosial pada korban kekerasan seksual. Sulit mempercayai orang lain. Pelecehan seksual tidak hanya dapat merenggut rasa percaya diri korban, tetapi juga rasa aman dan kepercayaan terhadap orang lain. Karena rasa takut dan trauma inilah yang menyebabkan korban kekerasan seksual sulit untuk mempercayai orang lain. Korban takut orang lain akan melakukan hal yang sama terhadap dirinya. Sering mengisolasi diri. Karena sulit mempercayai orang lain, korban kekerasan seksual akhirnya sering mengisolasi diri. Dan korban biasanya akan menarik diri dari lingkungan sosial, berdiam diri di kamar, dan bahkan enggan melakukan aktivitas. Ini terjadi karena adanya rasa tertekan atas peristiwa yang mereka alami. Itulah dampak-dampak kekerasan seksual beserta cabang-cabangnya. Terima kasih sudah menonton video bagian saya sampai akhir. Maaf jika ada salah kata dan masih kurang baik dalam penyampaian materi. Dan nanti akan ada video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk menonton hingga benar-benar bagian akhir. Terima kasih. Halo semuanya, di awal video tadi kita udah berkenalan, tapi izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Fevelina Hotmoli Sihombing dengan NPM 201063119050 dari kelas 3C Ilmu Komunikasi. Nah, di video ini kan kelompok 4 membahas mengenai kekerasan seksual. Dan tadi teman-teman dari kelompok 4 sudah memberikan informasi yang begitu banyak mengenai kekerasan seksual. Dan saat ini saya akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara kita mencegah dan juga mengatasi atau menangani kasus kekerasan seksual. Nah, kita mulai dari mengatasi kekerasan seksual dulu ya teman-teman. Tidak bisa dipungkiri kekerasan seksual itu dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Dari kita kecil, dari kita yang remaja, dan juga saat beranjak dewasa. Dan perlu banget yang namanya pencegahan nih. Apa aja sih pencegahannya? Yang pertama, kita tuh perlu banget yang namanya mendapatkan seks edukasi. Di Indonesia ini, seks edukasi itu masih dipandang hal yang tabu. Apalagi merasa ini tuh terlalu vulgar untuk dibahas anak-anak gitu. Padahal seharusnya anak-anak usia dini tuh mendapatkan materi mengenai seks edukasi gitu, supaya mereka tahu apa aja sih yang nggak boleh dipegang oleh lawan jenis gitu, apa aja yang nggak boleh dipegang oleh orang lain gitu, apa aja yang boleh apa aja yang hanya boleh dipegang oleh diri sendiri gitu. Itu mereka harus ketahui dari mereka dini seharusnya. Jadi mereka tahu bagaimana apa aja
mereka tahu apa aja yang nggak boleh dipegang dan bagaimana cara mereka melindungi diri mereka supaya apa yang nggak boleh dipegang ini tidak dipegang oleh orang lain gitu. Lalu mereka juga harus tahu reproduksi dan juga kesehatan seksual sedari mereka dini gitu. Dan kita juga perlu banget yang namanya memilih-milih dalam berteman dan juga memiliki pasangan ya teman-teman, karena kita tidak tahu nih teman kita atau pasangan kita ini akan memberikan kekerasan seksual terhadap kita atau enggak gitu. Jadi perlu banget yang namanya kita mencari tahu untuk misalkan kita mau berteman dekat nih sama si A, kita tuh perlu tahu banget nih sifat dan sikap dia tuh sebenarnya kayak gimana gitu. Terus juga kita harus menghindari atau memberikan penolakan jika pacar kita atau teman dekat kita menunjukkan ke arah seksualitas gitu. Kita harus berani tidak menuruti gitu dan berani menolak dan berkata tidak kepada pacar kita atau teman dekat kita jika ia sudah mengajak ke arah-arah yang berhubungan dengan seksual. Terus juga kita perlu banget yang namanya mempunyai teman dekat supaya saat kita merasakan kita mendapatkan kekerasan seksual, kita dapat bercerita gitu atau memberikan informasi kalau kita tuh lagi merasa terancam gitu. Dan kalau misalnya kita udah merasa terancam, ini perlu banget nih teman-teman. Misalnya teman-teman udah ngerasa teman-teman tuh dapat kekerasan seksual, terus teman-teman tuh harus bertemu dengan pelaku gitu. Teman-teman bisa ngajak teman supaya tidak bertemu sendirian aja gitu dan merasa lebih aman gitu. Dan kita perlu banget yang namanya belajar untuk bela diri ya teman-teman, supaya kita dapat melawan saat kita mendapatkan kekerasan seksual. Dan yang pasti banget teman-teman harus berani terhadap pelaku supaya pelaku ini segen sama kita gitu. Kita harus galak gitu ya dan berani berkata tidak. Kalau misalkan udah mulai pegang-pegang tuh udah enggak, jangan gitu. Kita harus berani gitu. Walaupun sebenarnya pasti takut, saya sendiri juga pasti takut jika sudah merasa terancam, pasti banyak sekali yang diem aja gitu. Diem tuh bukan karena menikmati, tapi karena takut dan udah nggak bisa mengeluarkan air mata lagi dan udah nggak bisa teriak lagi. Itu kan udah takutnya sangat fatal ya teman-teman. Tapi kita harus tetap berani, harus tetap mencoba untuk berani dan berkata tidak gitu, jangan gitu ya teman-teman. Terus kalau misalnya kita udah bisa menjaga diri kita dengan baik gitu ya, dan ternyata kita tetap menjadi korban atau salah satu teman kita menjadi korban gitu ya, yang pertama harus dilakukan adalah stop menyalahkan diri sendiri, karena kita nih korban gitu. Yang perlu disalahkan itu adalah pelaku. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri karena merasa duh kenapa nggak ngelawan, duh kenapa nggak ini gitu. Stop menyalahkan diri sendiri, karena jika kita terus menyalahkan diri kita sendiri, bukan hanya mental kita yang kena, tapi psikis kita juga bakalan kena dan kita bakalan merasa bersalah sepanjang hidup kita gitu. Kita akan mengalami trauma yang hebat banget. Terus juga segera minta pertolongan kepada orang-orang terdekat di sekitar Anda. Misalkan kita menjadi korban, kita minta tolong kepada teman dekat ataupun ke orang tua ataupun ke dosen pun nggak masalah gitu kalau kita sudah mendapatkan kekerasan seksual. Terus kita bisa meminta pertolongan kepada pihak lain gitu, baik rumah sakit untuk mengecek pemeriksaan medis ataupun kepolisian. Dan kita harus bercerita sejujur-jujurnya kepada pihak-pihak yang berwajib ini supaya kasus ini bisa dituntut atau pelaku bisa dituntut dan kasus ini bisa diusut sampai dengan selesai. Terus minta bantuan pada lembaga-lembaga hukum, mengumpulkan bukti dan juga saksi yang dapat bersaksi di pengadilan gitu ya teman-teman. Kira-kira siapa nih yang bisa jadi saksi gitu, yang tahu cerita dari awal gitu. Teman-teman harus mencari tahu juga itu supaya si pelaku ini nggak bisa lari begitu aja. Terus juga bisa melakukan pemeriksaan psikologis
dan juga dapat melakukan konseling untuk penguatan dan juga pemulihan psikologis. Dan jika teman-teman nih merasa dapat ancaman dan juga intimidasi, maka teman-teman harus banget mencari penyediaan rumah aman supaya merasa teman-teman yang menjadi korban ini dapat merasa aman. Ataupun teman-teman juga bisa meminta bantuan kepada pihak kepolisian supaya pihak kepolisian ini lebih lagi menjaga rumah korban dengan aman dan korban bisa merasa sedikit aman, karena ada beberapa kasus yang merasa kalau misalkan si pelaku ini dilaporkan, takutnya pelaku ini mengirim apa gitu ke rumahnya ya, tiba-tiba ada datang siapa yang ke rumah, orang-orang jahat gitu. Jadi banyak sekali juga kasus yang membuat korban ini diem aja atau korban ini bungkam tuh karena salah satunya faktornya itu. Dan kita tuh berhak mendapatkan hak tersebut, yaitu mendapatkan penanganan lebih gitu dari kepolisian atau pengamanan lebih dari kepolisian. Terus jika misalkan kita memiliki kekerasan seksual atau kita menjadi korban dari kekerasan seksual, alangkah baiknya saat sudah terjadi, teman-teman langsung melaporkan kepada orang-orang terdekat dan jangan menghapuskan bukti-bukti yang ada di dalam yang tertempel di tubuh teman-teman atau di pakaian dan semuanya gitu. Kalau bisa saat sudah terjadi kekerasan seksual, teman-teman meminta bantuan kepada teman-teman dekat dan langsung datang ke pihak yang berwajib gitu ya, supaya setiap bukti yang ada itu bisa langsung diusut oleh pihak yang berwajib dan si pelaku ini bisa dituntut sesuai dengan setimpal dengan perbuatan yang dia lakukan ya teman-teman. Itu aja sih mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara kita mencegah dan juga bagaimana cara kita mengatasi saat kita menjadi korban dari kekerasan seksual. Semoga kita semua bisa terus menjaga diri kita dengan baik ya teman-teman, supaya kekerasan seksual ini tidak terjadi dalam diri kita dan juga dalam keluarga kita. Terima kasih. Wah, menarik banget kan video pembahasan yang udah dibawain oleh kelompok 4. Sekarang kita udah tahu nih apa itu kekerasan seksual, apa aja sih penyebab kekerasan seksual, terus apa aja bentuk-bentuknya, terus apa aja dampaknya, bagaimana mencegah, mengatasi, dan lain sebagainya. Semoga kita semua bisa lebih lagi menjaga diri supaya terhindar dari yang namanya kekerasan seksual. Kami memohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah!